Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmah Murti Insila, CGP Angkatan 4, kelas 049, akan menyampaikan koneksi antar materi sebagai tugas modul 2.1.A.9 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum mempelajari pembelajaran berdiferensiasi ini, sebenarnya saya sudah melaksanakan pembelajaran yang dapat mengakomodir beberapa karakteristik siswa. Namun, belum tertulis dalam rencana pelaksanaan pembelajaran secara terperinci. Setelah mempelajari modul ini, saya mengubah pemikiran saya untuk bisa lebih serius dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa di kelas. Perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan memenuhi kebutuhan belajar siswa di kelas sesuai dengan gaya belajar dan latar belakang siswa. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. 3. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 4. Manajemen kelas yang efektif, yaitu bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. 5. Penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan melakukan identifikasi kebutuhan belajar terlebih dahulu dengan melihat 3 aspek kehidupan anak, yaitu 1. Kesiapan belajar atau readiness murid, 2. Minat murid, dan 3. Profil belajar murid. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Cara mengukur kesiapan belajar siswa bisa dengan menggunakan equalizer. Berikut ini The Equalizer yang memuat tombol-tombol tentang kesiapan peserta didik. Tombol-tombol dalam equalizer mewakili beberapa perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. Kesiapan belajar murid bukanlah untuk mengetahui tentang tingkat intelektualitas atau EQ, namun kesiapan belajar untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya.
Yang kedua adalah minat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga adalah profil belajar yang mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik untuk belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Di antaranya adalah preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajar terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Pengaruh budaya, santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Kemudian selanjutnya adalah preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, yaitu visual spesial, musikal, bodilai, kinestetis, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, dan logik matematik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid karena guru lebih kreatif dalam memodifikasi kegiatan pembelajaran, yaitu dengan mengamati perilaku murid-murid mereka, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, kemudian melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Selanjutnya, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan tugas, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Selanjutnya, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya. Selanjutnya adalah berbicara dengan guru murid sebelumnya dan membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid pada saat ini. Modul 2.1 ini sangat berkaitan erat dengan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan anak yang bertujuan untuk dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kaitan antara pembelajaran berdiferensi dengan visi guru adalah visi saya sebagai calon guru penggerak adalah berakhlak mulia, terampil, dan humanis. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka visi saya untuk menciptakan pembelajaran berakhlak mulia, terampil, dan humanis dapat terlaksana dengan baik. Penjelasannya adalah pembelajaran berdiferensiasi mengedepankan kebutuhan siswa
dengan tercukupinya kebutuhan siswa, maka para siswa dapat dengan terampil mengekspresikan diri kemampuan mereka. Dengan demikian, keadaan pembelajaran akan tercipta secara humanis di dalam kelas. Kaitannya antara pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif adalah dalam modul budaya positif terdapat materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang disusun dengan RPP berdiferensiasi, maka kebutuhan murid akan kebutuhan bertahan hidup, cinta kasih, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan akan terpenuhi dengan baik di kelas, sehingga pelanggaran-pelanggaran akan minim terjadi. Demikianlah koneksi antar materi hari ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi.